Teman-teman, balik lagi. Pokoknya sehat terus, lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang balik lagi ke masalah demo ya teman-teman. Terakhir saya lihat itu utusan Pak Prabowo datang menghampiri mahasiswa yang sedang berunjuk rasa, yang kemudian menandatangani apa-apa yang menjadi keresahan mahasiswa teman-teman ya. Dalam artian itu akan dikaji kembali ya. Itu dia teman-teman. Dan salah satunya memang mengenai efisiensi, yang padahal itu sudah dijelaskan ya mengenai efisiensi oleh Bu Sri Mulyani, kemudian jubir Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo juga sempat menjelaskan hal itu di salah satu pidatonya teman-teman. Tapi bukan itu yang akan kita bahas teman-teman ya. Ini di beranda saya lewat mahasiswa yang sedang berdemo, di lead atau dipimpin oleh seorang perempuan ya. Nyanyi sama-sama, kita sebut oknum ya teman-teman karena ini tidak pantas. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini mengatakan kata binatang kepada Pak Prabowo ya, dengan kata dan itu menurut saya sikap yang tidak hormat ya, tidak dibenarkan dan sikap yang tidak berakhlak teman-teman. Seorang presiden nomor 1 di Indonesia dikata-katai kata tersebut teman-teman ya. Silahkan menyampaikan kritik ya, kritiklah kebijakannya teman-teman. Ini jangan menyerang secara person. Dan ini jatuhnya sudah menghina ya teman-teman. Nah dari hal tersebut otomatis mendapatkan respon ya. Banyak sekali dari netizen dan kita akan melihatnya bagaimana netizen merespon tentang hal ini ya. Dan ya untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Nggak ada kata capek untuk memasukkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye menawan-nawan pemberian kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk nonton satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo. Waduh. Waduh ini teman-teman ya, tidak pantas. Apalagi kan negara kita menjunjung tinggi etika, adab atau kesopanan ya teman-teman. Kenapa bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini ya? Demo dengan tagar Indonesia Gelap yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di Indonesia. Ada kata-kata kotor seperti itu yang mengarah kepada ujaran kebencian. Tidak ada di sana kata-kata yang baik, bahkan kata-kata hewan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Perempuan itu mahasiswi memakai hijab tapi mengeluarkan kata-kata kata-kata hewan kepada Presiden Prabowo. Apakah ini akan terus kita biarkan? Video itu sudah ditonton sekitar jutaan orang dan juga sudah diposting ulang oleh admin Gerindra. Nah, mahasiswa sekarang itu merasa kebal hukum, merasa mereka oke, merasa mereka tidak apa-apa ngomong seperti itu. Semoga ada tindakan tegas dari pemerintahan Presiden Prabowo agar mereka tidak semakin melunjak dan tidak ditiru oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Silahkan kalian mengeluarkan pendapat tapi dengan memakai adat ketimuran, adab sopan dan santun. Jangan mengeluarkan kata-kata ya, kasar seperti itu. Semoga ada tindakan tegas ya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto biar mereka tidak menjalar kemana-mana. Nanti mereka akan mengajak juga mahasiswa-mahasiswa yang lain kalau dibiarkan terus seperti ini. Kita di sini adalah negara demokrasi, tapi kita juga memiliki adab dan sopan yang baik. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time.
Kita negara demokrasi, tapi kita memiliki adab dan sopan santun. Setuju sih sama abang ini ya teman-teman. Nah loh, katanya di posting ulang Gerindra ya teman-teman. Apa-apaan ini? Akhlak mahasiswa macam apa? Akhlak orang pendidikan macam apa ini? Seseorang mahasiswa mengatakan seorang pemimpin dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang terpelajar. Di mana akhlak kalian? Anda belajar akhlak atau tidak di sekolah Anda, di kampus Anda, di tempat kuliah Anda? Anda boleh demo, tapi dengan akhlak, dengan omongan yang bagus, ya kan? Tuntut keadilan untuk rakyat, bukan untuk pejabat atau untuk kalian sendiri, ya. Terima kasih. Tolong mahasiswa ya, pakai akhlak lah. Anda ya, kalau mengkritik pemerintah seperti ini, Anda yang salah, ya. Mengkritik pemerintah dengan cara yang lemah lembut, mengkritik pemerintah dengan cara yang benar, dengan akhlak yang bagus. Ini omongan yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran, hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa, saya pikir kalian itu pintar, kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Saat ini sangat begitu mengerikan dengan akhlak dan moral para mahasiswa. Mohon maaf, demokrasi tidak ada yang melarang. Demonstrasi silahkan asal damai dan aman. Tetapi jaga akhlak, jaga lisan. Coba dengarkan. Ada seorang mahasiswi yang begitu lantangnya dengan bahasa kasar, dengan bahasa hewan. Ya Allah ya Rabb, pantaskah seorang mahasiswi yang terdidik, ya, di kancah pendidikan, yang seharusnya memberikan contoh kepada adik-adik yang di bawahnya untuk memberikan bahasa yang baik dan ucapan yang baik? Dari mana nih letak kesalahannya, pendidikannya? Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi, tapi jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya mendukung dengan demonstrasi Indonesia Gelap. Kalau adik-adik mahasiswa itu melakukan demo, mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo Gibran, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Ya, jalurkan aspirasi. Tapi kan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa sudah kebablasan ini Bang Saleh. Sudah bukan mengkritisi lagi program-program dari Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo, tapi sudah menyerang individu dengan mengatakan sesuatu yang tidak etis. Mengatakan Pak Prabowo itu anjing. Nah, ini maksudnya apa? Mereka mendemo kebijakan atau sudah ada upaya untuk melengsarkan Pak Prabowo dan Gibran. Sudah ada kata-kata pemakzulan. Yang kedua sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo anjing. Ini sudah bukan lagi demo. Betul. Tapi sudah menyerang ini. Yang lebih parah lagi menyerang pribadinya. Ya. Yang kita takutkan dari awal, ditungganginya niat baik dari adik-adik ini untuk melakukan demo, tapi sudah keluar dari konteksnya ini. Dan kayaknya dia bukan mahasiswa itu. Ya, jadi dipertanyakan. Ya, ini akan kita cari tahu. Siapa sebenarnya cewek ini? Ya. Siapa sebenarnya dia? Kuliah di mana? Anaknya siapa? Itu yang kita tahu. Mahasiswa bayaran itu ya. Jangan-jangan dia bukan mahasiswa. Iya, jangan-jangan bukan mahasiswa ya, teman-teman. Ya. Dalam orasinya pun
Dia mengatakan bahwa Prabowo Gibran membuat undang-undang yang anti rakyat. Undang-undang yang mana? Yang buat undang-undang kan DPR RI. Nah, ini pihak-pihak yang berwajib kami harapkan ya bisa mengawasi pelaksanaannya itu, siapa sebenarnya orang itu. Iya. Jangan juga nanti orang-orangnya Prabowo yang nyari cewek itu siapa. Dan ingat ya adik-adik mahasiswa, Bapak Prabowo itu punya masa jutaan manusia yang sudah memilih dan percayai negara dipimpin oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kalian terus memaksa supaya kami berbenturan dengan Anda. Dan kalaupun itu terjadi, negara ini akan hancur. Ya, tidak ada yang menang. Ya. Yang ada kalah kita semua. Ya kalah semua. Tapi kalau mereka terus-terusan memancing begini, yang saya takutkan loyalis Prabowo terpancing, Bang Saleh. Betul. Mereka lupa itu, Bang Saleh. Iya. Masih banyak ribuan relawan yang sampai hari ini masih di belakangnya Pak Prabowo loh. Kemarin juga kita lihat di beberapa media, mereka juga bagi-bagi duit kok. Oh, berarti kan ada orang di belakangnya yang nyuruh. Ya adalah Bang Saleh. Nah itu ya teman-teman, sudah keluar dari konteks, masuknya ujaran kebencian, dan ini menyerang secara personal ya teman-teman. Apalagi ini yang ngelitnya seorang perempuan. Ya intinya tidak pantas ya teman-teman menyebutkan kata-kata tersebut. Apalagi ini kata-kata binatang ditujukan kepada Pak Presiden. Karena seseorang yang terpelajar atau terdidik harus tahu bagaimana cara bersikap ya teman-teman. Nah itu dia. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.